Untuk menampung ide kreatif Babinsa, kami di Korem ini selaku Danrem selalu memotivasi para Babinsa untuk mengembangkan ide-ide atau inovasi-inovasi yang kreatif yang bisa membantu masyarakat di sekelilingnya. Contohnya yang di Mojokerto ini ada Kopral 1 Wayan yang bisa mengembangkan untuk pembibitan buah tin dan buah-buah lain yang berasal dari luar negeri. Bukan hanya pembibitan dari pohon yang berasal dari lokal saja. Untuk hobi menanam, saya memang basicnya dari petani. Asal saya dari Kintamani, saya memang dari keluarga petani. Nah, setelah saya bertugas di Lebanon pada tahun 2013, di sana saya saat patroli melihat perkebunan buah tin di sana sangat bagus. Sehingga selain saya patroli, naluri petani saya muncul di sana saat berada di Lebanon. Nah, itu saya punya pikiran, punya planning nanti kalau pulang ke Indonesia saya ingin membudidayakan tanaman pohon buah tin, di mana pohon buah tin itu di Lebanon menjadi pertanian yang sangat maju di sana karena buahnya cukup bagus manfaatnya, sehingga saya terinspirasi dari sana, saya ingin mengembangkan tanaman pohon buah tin itu. Setelah saya pulang dari Lebanon, saya searching di Google karena di Indonesia memang sudah ada komunitasnya. Saya langsung main ke perkebunan di Surabaya. Nah, di sana saya lebih semangat lagi untuk membudidayakan. Ternyata di Indonesia sangat mudah dibudidayakan. Jadi saya benar-benar semangat untuk mengembunkan pohon buah tin ini. Pertama, karena awal saya membudidayakan itu harganya sangat mahal. Saya hanya di teras asrama waktu itu, di depan teras gitu. Tapi sudah lumayan cukup hasilnya, karena satu cangkokan kita jual waktu itu masih harga 300.000. Sehingga walaupun saya punya hanya 20 pot, hasilnya sudah cukup bagus. Setelah itu perkembangannya, masyarakat Indonesia semakin antusias untuk komunitas perkebunan tin ini semakin luas, dari orang Indonesia bahkan orang mancanegara, dari Malaysia bahkan dari Perancis juga kita pernah diskusi tentang tin. Masyarakat sangat antusias untuk mengembunkan tanaman pohon tin untuk skala hobi di teras rumah mereka, maupun ada yang di perkebunan secara konvensional. Kita membentuk komunitas Fig Lover Indonesia, jadi di situ semua petani pohon tin berkumpul. Kita sering melakukan kopdar, jadi setiap 3 bulan sekali kita melakukan pertemuan, sharing tentang cara penanaman yang baik untuk di Indonesia, yang seperti tadi kita menggunakan batang bawahnya menggunakan pohon loa yang sudah adaptasi di negara kita. Komandan saya cukup mengapresiasi kegiatan saya, tapi saya tetap berdinas seperti biasa. Jadi bangun pagi, saya dari rumah lari ke kebun jam 5:30. Setelah itu siram-siram sebentar, lihat-lihat, nanti ngasih arahan sama yang kerja.
Habis itu mandi pulang berangkat dinas, nanti sore setelah pulang dinas saya lihat ke kebun lagi. Harapan kami adalah Babinsa kami punya ide-ide kreatif yang bisa mengangkat kreativitas di bidang pertanian maupun bidang yang lain sehingga bisa menunjukkan eksistensi kita, prajurit TNI itu mampu untuk melaksanakan pengangkatan ekonomi kepada masyarakat sehingga menjadi contoh pelopor pada kegiatan yang lainnya. Tidak mudah juga kita untuk merangkul masyarakat, ayo nanam tin, tapi kan kita pelan-pelan, kita selalu mempromosikan ke masyarakat bahwa pohon tin ini buahnya, khasiatnya bagus, karena literatur penelitiannya juga banyak mengatakan seperti itu. Jadi memang sekarang sudah kita mulai menjual hasil buahnya. Jadi buahnya kita jual mulai, karena ini memang disebut superfood, jadi kita masih masuknya ke supermarket. Mungkin nanti kalau masyarakat banyak yang nanam, mungkin bisa masuk ke pasar tradisional seperti buah-buah lainnya gitu, dengan harga yang terjangkau tentunya. Sekarang ada 500 pohon indukan, kalau bibitan mungkin sekitar ada 3.000-an gitu. Itu untuk suplai ke teman-teman, biasanya ada teman yang ngambil ke sini untuk dijual kembali ke penghobi gitu. Untuk buah tin saya pertama ngambil di Komandan Wayan, itu pemasok terbesar saya. Alhamdulillah untuk saat ini kan pasokan buah tin itu sangat minim di Indonesia, terutama di Surabaya ini. Jadi untuk pasokan supermarket itu sebenarnya permintaan banyak Pak, tapi kita bisa mencukupi mungkin untuk permintaan mereka sekitar 50% saja. Makanya kita semakin semangat untuk terus mengembangkan. Ngambil buah di Pak Wayan sekitar hampir 2 tahun lebih Pak. 2 tahun lebih. Alhamdulillah suplainya lancar di Pak Wayan dan buahnya mantap-mantap. Sekali panen kita seminggu itu 3 kali panen Pak. Jadi kalau kita ambil rata-rata itu sekali panen kita dapat 10 kilo buah tin. Langsung kita packing, kita suplai ke supermarket. Untuk kita kerjasama dengan masyarakat setempat di desa binaan saya, memang kita merekrut warga untuk bekerja dan kita melatih mereka untuk supaya bisa mengembunkan sendiri, nanti biar buahnya kita ambil. Pengaruh terhadap masyarakat banyak positifnya, karena masyarakat juga sangat mendukung, saya pun juga sangat mendukung. Bahkan sempat Pak Wayan sharing kepada saya, ingin mengembangkan di pertanian sini. Orang yang menjadi petani ini sebenarnya nanti akan menjadi miliarder gitu. Jadi saya menyiapkan tanaman apa yang kiranya ke depan bisa dihasilkan bagus di iklim kita, seperti alpukat. Kita juga sudah mengembangkan alpukat yang terbaru dari luar negeri dan kita sudah buktikan di sini berbuah. Nah, nanti kita akan mengajak masyarakat sekitar supaya kita mengembangkan tanaman-tanaman unggul supaya negara kita tidak mengimpor buah dari luar gitu.